Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nadia Stefania Utaru dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Medan. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Fitur Live Shopping dan Fear of Missing Out atau FOMO terhadap Post-Purchase Dissonance dengan Impulsive Buying sebagai variabel mediasi pada penggunaan TikTok Shop mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Medan. Penelitian ini dilatar belakangi oleh semakin meningkatnya penggunaan TikTok Shop, khususnya fitur live shopping, yang tidak hanya mempengaruhi keputusan pembelian konsumen, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak psikologis setelah pembelian dilakukan. Oke, sekarang kita masuk ke fenomena penelitian. Perkembangan teknologi digital ini telah mengubah banyak cara masyarakat berbelanja. Selain itu, TikTok Shop ini menjadi salah satu platform belanja online yang sangat populer, terutama di kalangan generasi Z dan mahasiswa seperti kita. Nah, salah satu fitur yang paling banyak digunakan itu adalah fitur live shopping. Melalui fitur ini, penjual itu dapat berinteraksi langsung dengan calon pembeli, melakukan demonstrasi produk, memberikan voucher, diskon khusus, hingga flash sale dalam waktu yang terbatas. Kondisi tersebut membuat proses belanja ini menjadi lebih menarik dan interaktif. Namun, di sisi lain, konsumen itu sering merasa takut nih, kehilangan kesempatan mendapatkan promo atau produk tertentu. Perasaan ini dikenal sebagai fear of missing out atau FOMO. Nah, ketika FOMO ini muncul, konsumen itu cenderung mengambil keputusan pembelian itu secara tanpa pertimbangan yang matang. Akibatnya, muncul perilaku impulsif buying atau pembelian impulsif. Masalahnya, setelah produk diterima, tidak sedikit konsumen yang mulai merasa ragu terhadap keputusan yang telah mereka buat. Mereka merasa produk tidak sesuai dengan harapan, menyesal mengeluarkan uang, atau merasa sebenarnya produk tersebut tidak terlalu dibutuhkan. Nah, kondisi ini yang disebut sebagai post-purchase dissonance atau ketidaknyamanan setelah melakukan pembelian. Nah, fenomena tersebut itu menjadi menarik untuk diteliti karena sering terjadi di kalangan mahasiswa yang merupakan pengguna aktif TikTok Shop. Oke, sekarang kita masuk ke research gap. Berdasarkan hasil kajian terhadap penelitian terdahulu, ditemukan beberapa research gap yang menjadi dasar penelitian ini. Pertama itu, sebagian besar penelitian sebelumnya hanya berfokus pada hubungan antara live shopping dengan impulsive buying atau FOMO dengan impulsive buying. Nah, yang kedua, penelitian yang membahas post-purchase dissonance masih relatif terbatas dan umumnya tidak dikaitkan dengan fitur live shopping maupun FOMO. Nah, yang ketiga itu adalah masih sangat sedikit penelitian yang mengintegrasikan variabel live shopping, FOMO, impulsive buying, dan post-purchase dissonance dalam satu model penelitian yang utuh. Selain itu, belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengambil mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Medan sebagai objek penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini dapat dilakukan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menetapkan impulsive buying sebagai variabel mediasi antara fitur live shopping dan FOMO terhadap post-purchase dissonance. Oke, sekarang kita masuk ke variabel penelitian. Penelitian ini menggunakan 4 variabel utama. Nah, variabel pertama itu fitur live shopping sebagai variabel independen. Variabel ini menggambarkan bagaimana mahasiswa memandang interaksi, kualitas konten, promo eksklusif, dan suasana selama sesi live shopping TikTok Shop tersebut. Nah, yang kedua itu variabel fear of missing out atau FOMO, yaitu kondisi psikologi ketika seseorang merasa takut kehilangan kesempatan promo atau pengalaman yang sedang dinikmati oleh orang lain. Nah, variabel ketiga itu adalah impulsive buying sebagai variabel mediasi. Nah, variabel ini menggambarkan perilaku pembelian yang dilakukan secara spontan tanpa perencanaan yang matang. Nah, sedangkan variabel keempat yaitu adalah post-purchase dissonance sebagai variabel dependen, yaitu perasaan ragu, menyesal atau tidak puas yang muncul setelah konsumen itu melakukan pembelian. Sekarang kita masuk ke kerangka konseptual. Kerangka konseptual penelitian ini dibangun berdasarkan teori Stimulus Organizing Responders atau teori SOR.
Nah, dalam penelitian ini, fitur live shopping dan FOMO itu berperan sebagai stimulus yang berasal dari lingkungan digital TikTok Shop. Nah, kedua stimulus tersebut mempengaruhi kondisi psikologi konsumen yang direpresentasikan oleh impulsif buying. Ketika konsumen melakukan pembelian secara impulsif tanpa pertimbangan yang matang, maka kemungkinan munculnya post-purchase dissonance akan semakin besar. Selain melalui impulsif buying, penelitian ini juga menguji pengaruh langsung fitur live shopping dan FOMO terhadap post-purchase dissonance. Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini mengajukan 7 hipotesis yang akan diuji empiris menggunakan data dari mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Medan. Oke, sekarang kita masuk ke metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian exponent research yang bertujuan menjelaskan hubungan kasual antara variabel penelitian. Nah, lokasi penelitian itu berada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Medan. Populasi penelitian itu adalah mahasiswa aktif Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Medan yang pernah melakukan pembelian melalui fitur live shopping TikTok Shop minimal 1 kali dalam 3 bulan terakhir ini. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 150 responden dan pengumpulan data itu dilakukan menggunakan kuesioner dengan skala Likert 1-5. Selanjutnya, data akan dianalisis menggunakan metode Partial Large Squared Structural Equation Modeling atau PLS dengan bantuan software Smart PLS 4.0. Melalui penelitian ini, saya berharap dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana fitur live shopping dan FOMO mempengaruhi perilaku pembelian impulsif serta dampak terhadap post-purchase dissonance pada mahasiswa pengguna TikTok Shop. Selain memberikan kontribusi teoritis pada bidang perilaku konsumen digital, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi mahasiswa agar lebih bijak dalam belanja, serta bagaimana pelaku usaha dalam merancang strategi pemasaran yang lebih bertanggung jawab. Demikian presentasi proposal penelitian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian Ibu dosen. Selamat siang.